saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu kedua Paskah ini, saya akan menyapa kita. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan kuat, dalam menjalani hari-hari kita, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, pada minggu ini, kita akan disapa lewat firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, hingga pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami bisa hidup dan boleh tetap menikmati hidup dalam hari-hari kami. Walaupun dalam situasi saat ini yang kurang baik, secara umum kami mengalaminya ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau disapa lewat firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu pada saat ini, sehingga firman Tuhan dapat kembali menguatkan iman percaya kami, sehingga kami bersemangat dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Mari kita sama-sama membaca dalam Alkitab kita. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Iya, ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini, percayalah, jangan ragu. Saudaraku, situasi saat itu begitu mencekam bagi murid-murid Yesus. Guru mereka telah mati secara mengenaskan. Dan kemudian beredar kabar bahwa tubuh Yesus diambil orang. Mungkin murid-murid saat itu merasa sedang dalam bahaya. Karena itulah mereka mengadakan pertemuan di ruang yang tertutup. Di suatu tempat di mana pintu-pintu semua terkunci rapat. Berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus. Maka dengan penuh rasa takut kepada orang-orang Yahudi, mereka takut jika ketahuan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Maka orang Yahudi akan menangkap mereka. Itulah sebabnya mereka dalam keadaan mengisolasi diri dari ancaman musuh. Saudaraku, hampir sama dengan situasi kita sekarang juga. Kita sedang mengisolasi diri di rumah kita masing-masing. Hanya ada bedanya situasinya, yaitu kalau dulu ketakutan terhadap orang Yahudi, tetapi sekarang manusia takut karena virus corona. Saudaraku, akhirnya para murid percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka dan meyakinkan mereka dengan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan mereka diyakinkan dengan menunjukkan tangannya dengan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersuka cita ketika melihat Tuhan hadir. Kehadiran Yesus telah memberi damai sejahtera dan sukacita, sehingga melenyapkan segala kekecewaan, keraguan-raguan, dan ketakutan yang ada pada mereka pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika para murid Yesus telah penuh dengan sukacita, ternyata salah satu muridnya Thomas tidak beserta dengan mereka. Tentu perasaan murid-murid yang telah melihat Yesus tidaklah sama dengan perasaan Thomas. Pernyataannya jelas bahwa dia tidak akan percaya sebelum melihat bekas luka dan paku yang ada pada tubuh Yesus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, setelah 8 hari ketika Thomas telah bersama dengan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus menampakkan diri dan memperlihatkan bekas luka itu kepada Thomas. Saudaraku, dengan kalimat pendek, Thomas mengucapkan kata, "Ya Tuhanku dan Allahku," setelah dia melihat bukti luka yang ada pada tangan Yesus. Saudaraku, ini adalah suatu pengakuan iman yang besar yang telah diucapkan Thomas pada saat itu. Sayangnya, Thomas percaya setelah melihat, baru dia percaya. Saudaraku, banyak juga orang seperti Thomas yang percaya karena telah melihat mujizat. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, maka mereka percaya kepadanya. Tapi saudaraku, sebenarnya Yesus lebih berkenan bahwa orang percaya sekalipun tidak melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Seperti firman-Nya berkata,
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah kekuatan iman. Sebagaimana yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hal iman kepada Tuhan, percaya kepada sesuatu yang tidak dilihat bukanlah sama artinya dengan mempercayai yang tidak masuk akal. Tetapi kita sedang mempercayai kuasa yang mengatasi segala akal dan pikiran. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kadang kita terlalu fokus dan terlarut pada masalah yang kita hadapi, sehingga lupa melihat dan menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dan berusaha menolong kita melalui sesama kita, keluarga kita, atau orang-orang dekat kita, tetangga kita, bahkan mungkin juga orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kadang kita tidak melihat hal-hal kecil sebagai pertolongan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan ini, ada dua hal yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan dalam hidup manusia adalah membawa sukacita. Apapun situasi kita, termasuk saudaraku situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi bagi kita pada saat ini, kita percaya dengan tidak ragu bahwa damai sejahtera Tuhan akan mengubah rasa takut, cemas, bimbang dalam hidup kita, sehingga membuat kita berada di atas segala yang terjadi. Kita bukan lagi berada di bawah tekanan ketakutan, kebimbangan, rasa bersalah, dan kesedihan itu. Tetapi kita telah diangkat oleh Tuhan untuk mengaturnya demi kuasa pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, kisah kebangkitan memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kerasnya kehidupan, termasuk situasi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada segala aspek kehidupan manusia. Sama seperti murid-murid Yesus yang semula takut dan putus asa dan kehilangan harapan, tetapi mendapatkan kekuatan baru ketika berjumpa dengan Yesus. Mereka mendapat sukacita baru dalam menghadapi kehidupan mereka. Mereka yang semula tercerai-berai, mereka berkumpul menyatukan kekuatan mereka. Dan dari situlah muncul cikal bakal jemaat Kristen yang pertama. Kristus yang bangkit memberikan kekuatan dan kuasa untuk menghadapi kehidupan. Kekuatan itu terletak pada iman yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, maka mari kita kuat menghadapi kehidupan ini bersama dengan Yesus dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun yang kita alami saat ini, mari kita bangkit dan bersemangat penuh dengan sukacita. Percaya dan jangan ragu. Yesus ada bersama dengan kita. Dia sedang bekerja, menolong kita, menguatkan kita. Mari kita berpikir secara positif di dalam menghadapi kehidupan kita, secara khusus situasi pandemi ini. Dengan berpikir secara positif,
itu akan memberikan ketenangan jiwa kita, sehingga itu akan mempermudah kita dalam menjalani hari-hari kita dengan rasa syukur dan damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Salam sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan untuk mendengarkan Engkau berfirman pada hari ini. Kami percaya Tuhan, dengan sejarah kehidupan-Mu, ya Bapa, itu akan membuat kami kuat. Kehadiran-Mu di tengah-tengah murid-murid Yesus dalam ketakutan dan kecemasannya menggantikan suasana ketakutan itu menjadi sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Yakinkan kami Tuhan, bahwa ketika Allah hadir dalam hati dan pikiran kami, bahkan di dalam rumah kami masing-masing, ketika kami memuji Tuhan, maka kami percaya Tuhan hadir akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.